warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Sabrina dari kelompok 35 GNIK MSIB. Nah, melalui kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan juga menunjukkan terkait penerapan dari service orientation. Sebelum kita memasuki simulasi dari penerapan service orientation, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi terkait service orientation itu seperti apa, kemudian juga bagaimana sih bentuk dari service orientation gitu kan. Nah, perlu kita ketahui dalam service orientation itu terdapat yang namanya service behavior atau tingkah laku dalam memberikan pelayanan. Nah, service behavior itu merupakan perilaku utama yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Sehingga ketika memberikan pelayanan, seorang pegawai perlu memiliki sikap-sikap yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Apa aja sih sikap-sikapnya? Yang pertama yaitu ada helpful, di mana helpful merupakan sikap yang ditujukan kepada pegawai untuk dapat memenuhi harapan serta kebutuhan dari pelanggan. Jadi seorang pegawai itu harus bisa menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Seperti itu. Nah, yang kedua ada courteous atau hormat atau kepedulian, di mana seorang pegawai perlu menunjukkan sikap yang baik ketika memberikan pelayanan, mulai dari bahasanya, tingkah lakunya. Kemudian juga perlu diketahui ketika seorang pegawai memberikan pertanyaan, kemudian berkomunikasi, itu juga harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada accessible, di mana seorang pegawai itu harus dapat meluangkan waktunya untuk dapat dihubungi oleh pelanggan, sehingga pelanggan juga dapat dan mudah menghubungi pegawai ketika mereka membutuhkan pelayanan. Seperti itu. Nah, yang keempat ada responsif dan proaktif, di mana responsif dan proaktif ini merupakan sikap cepat dan tanggap untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan gitu. Jadi seorang pegawai perlu yang namanya sikap inisiatif, kemudian juga perlu memberikan sikap-sikap yang tanpa harus diperintah mereka mau memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada knowledgeable, di mana knowledgeable ini merupakan skill yang penting banget perlu dikuasai oleh pegawai, karena knowledgeable ini berkaitan dengan pengetahuan dari pegawai, di mana seorang pegawai itu perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang perusahaannya, tentang jenis layanan-layanan yang tersedia, supaya apa? Supaya pelanggan itu bisa mengetahui dan memahami dengan mudah, karena seorang pegawai dapat mampu memahami informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah sikap teamwork, di mana teamwork ini sikap pegawai yang perlu ditonjolkan, yakni dengan sikap kolaborasi, karena kita tahu untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, seorang pegawai itu tidak sepenuhnya dapat berjalan sendiri, tapi juga perlu yang namanya butuh pegawai lain untuk dapat menyelesaikan dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Nah, setelah kita memahami tentang poin-poin penting dalam service orientation, berikut adalah simulasi yang dapat teman-teman lihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Check it out. Halo, selamat siang. Ini dengan Sabrina. Apakah benar ini berbicara langsung dengan Mas Wahyu? Betul, Mbak, dengan Wahyu Pratama. Oke, benar, ini dengan Mas Wahyu. Ya, berdasarkan data yang sudah masuk di kami, apakah benar Mas Wahyu ingin membuka rekening baru di BCA? Betul, Mbak, saya ingin membuka tabungan rekening. Baik, benar. Nah, kalau boleh tahu terlebih dahulu Mas Wahyu ingin membuka rekening untuk keperluan apa ya? Untuk keperluan gaji karyawan, Mbak. Oke, untuk keperluan gaji. Nah, kalau boleh saya menginformasikan, untuk keperluan gaji di sini kita ada 3 tipe yang bisa Mas Wahyu pilih. Yang pertama ada tipe gold, di mana yang
untuk pembayaran pertama Mas Wahyu bisa setor sebesar 500.000. Kemudian yang kedua ada tipe silver. Nah, di mana di situ Mas Wahyu bisa menyetorkan uang sebesar 200.000, dan yang terakhir ada platinum, di mana Mas Wahyu bisa menyetorkan uang pertamanya sebesar 100.000. Nah, berdasarkan tiga tipe yang telah saya sebutkan tadi, kira-kira Mas Wahyu ingin tipe yang seperti apa? Untuk pembukaan rekening yang gaji mungkin yang gold, Mbak. Oke, tipe yang gold ya. Nah, kalau gitu izinkan saya untuk segera memprosesnya. Sebelum saya memproses, apakah bisa Mas Wahyu tunjukkan KTP-nya terlebih dahulu untuk bukti bahwa memang ini benar berbicara langsung pada Mas Wahyu? Ya baik, Mbak. Ini, Mbak. Oke, benar. Terima kasih. Oke, karena verifikasinya juga udah selesai dan juga data-data yang sudah kami terima sudah lengkap, maka pengurusan rekening akan segera kami proses. Nah, Mas Wahyu nantinya bisa menunggu informasi lebih lanjut kurang lebih 3-5 hari kerja. Nanti informasinya akan kami serahkan melalui email resmi kami, seperti itu. Nah, untuk juga perlu Mas Wahyu waspadai, jangan sampai untuk melakukan verifikasi ketika ada notifikasi yang dikirim melalui WhatsApp ataupun nomor telepon, karena memang akun resmi kami akan kami sampaikan langsung pada email, seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, sekian pembukaan rekening dari saya. Mudah-mudahan juga bisa segera selesai. Selamat siang. Selamat